haji ke Masjidil Haram sendiri nggak bikin sholat id. Disunahkan kalau yang tidak haji untuk puasa Arafah. Nggak anti-anti banget Muhammadiyah dengan melafalkan niatnya. Karena ketika memang ada dalilnya Rasulullah SAW melafalkan sekaligus menguatkan niat di dalam hati untuk umroh, disunahkan mengatakan labbaika Allahumma umrotan. Jadi kita kalau tamattu tawafnya 2 kali, tawaf umroh, tawaf haji. Sa'inya 2 kali, sa'i umroh, sa'i haji. Jadi jangan Safa, Marwah baru Safa lagi baru 1. Nanti kalau begitu finishnya di mana? 7 kalinya kalau begitu. Please welcome stand up kajian bersama Ustaz Fadri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mesti tahu dulu haji kayak apa. Takutnya dikiranya haji persis kayak umroh. Padahal dia sebetulnya umroh plus. Bukan plus bayarannya, tapi plus agendanya. Biasanya kalau umroh, apa aja yang kita lakukan? Ihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i, dan yang keempat, terakhir nih, apa terakhir? Apa ya? Tahallul. Mantap. Benar sekali. Mas Aan, tahallul. Itasalul. Sekarang saya biar ingat itasalul. Ihram, itu kita memasuki prosesi umroh atau haji. Dalam hal ini karena kita sedang bahas umroh dulu, maka ihramnya berarti labbaik Allahumma umrotan. Dan di sini Muhammadiyah juga mensunahkan dilafalkan. Jadi sebenarnya nggak anti-anti banget Muhammadiyah dengan melafalkan niatnya. Karena ketika memang ada dalilnya Rasulullah SAW melafalkan sekaligus menguatkan niat di dalam hati untuk umroh, disunahkan mengatakan labbaika Allahumma umrotan. Masuk kita ke dalam prosesi ibadah umroh. Kemudian terus berjalan, itu dilakukan di miqat. Miqat ini titik-titik tertentu, umpama ini Ka'bah, ada titik-titik tertentu, radius sekian kilometer, yang mana tidak boleh melewati area tersebut kecuali sudah berihram. Ihram umroh itu seperti takbiratul ihram dalam sholat. Sama dari akar kata yang mirip, yaitu ha, ro, dan mim. Familiar nggak dengan 3 huruf ini? Apa misalnya? Kata yang terdiri dari ha, ro, dan mim. Haram. Haram, tidak boleh dilakukan. Nah, kenapa takbiratul ihram dalam sholat disebut takbiratul ihram? Karena membuat kita masuk ke dalam sholat yang haram. Di dalam sholat itu ngobrol, apa lagi? Makan. Balas chat. Oke, balas chat. Sempet-sempetnya balas chat. Sorry bro, lagi sholat. Gitu ya. Oke. Kalau balas chat problemnya sih di banyak bergerak kayaknya ya. Dan juga dia banyak problem lah mungkin jadi. Intinya ihram dalam umroh atau haji begitu juga. Kita masuk ke dalam satu kegiatan yang kita ada yang diharamkan di situ. Kalau umroh dan haji yang diharamkan apa dong? Masa nggak boleh makan, nggak boleh ngobrol, yang nggak boleh apa berarti? Perang. Jangan kejauhan deh. Mentang-mentang lagi panas Timur Tengah. Apa yang nggak boleh? Nah, misalnya cukur rambut. Apalagi? Gunting kuku. Berburu. Mesra-mesraan sama istri dengan mesra-mesraan yang mengarah ke sana ya. Dengan syahwat. Sama Nah, pacar boleh, Ustaz? astagfirullah. Udah ada loh fatwanya loh. Oh. Narji. Ya. Nggak apa-apa. Tobatnya dengan segera dihalalkan. Nah, dan jangan diterusin yang haramnya. Oke, habis ihram itu kita di miqat ya, area tadi. Standarnya sih kalau orang Indonesia kalau dia di Bandara King Abdul Aziz di Jeddah, maka dia
akan berihramnya di bandara King Abdul Aziz. Dan ini banyak sekali ulama, termasuk MUI juga fatwanya, dan Muhammadiyah juga tegaskan kebolehan ihram dari sini. Atau beberapa jamaah haji justru di bandara Madinah. Kalau gini maka ihramnya di Bir Ali namanya. Bir Ali. Baru menuju ke Masjidil Haram. Di sana baru melakukan yang kedua yaitu apa? Tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Berapa kali mengelilinginya? Mas Dafa? Waduh, berapa? Tebak. 7. Oke, ada benar juga 3 ya. 3 yang disunahkan laki-laki, lari-lari kecil. Romal namanya. Kemudian 4 putaran berikutnya tetap jalan biasa. Kalau yang perempuan maka 7-7-nya jalan biasa. Tapi kalau lagi sama suami atau istri bareng gitu ya, suaminya nggak apa-apa, tidak perlu lari-lari kecil, nanti istrinya ketinggalan. Oke. Kemudian habis ngelilingin Ka'bah 7 kali, tawaf, step berikutnya apa? Sa'i. Sa'i itu dari bukit mana ke bukit apa? Bukit Sofa ke bukit Marwah. Gitu, naik turun. Berapa kali dia? Mas Bisma? 7 juga. Bedanya, kalau tawaf itu 7-nya ngitung harus ke titik semula. Titik startnya kan di Hajar Aswad. Jadi startnya di sini dihitung 1 kalau sudah ke Hajar Aswad lagi. Tapi kalau Sofa Marwah sudah dihitung 1. Sofa ke Marwah 1. Marwah ke Sofa udah yang kedua. Jadi jangan Sofa, Marwah baru Sofa lagi baru 1. Nanti kalau begitu finishnya di mana? 7 kalinya kalau begitu. Di Sofa. Sementara finishnya harus di Marwah. Jadi memang dia 7 kalinya agak unik cara ngitungnya. 1 Sofa Marwah, 2 Marwah Sofa, dan begitu seterusnya. Setelah itu baru yang keempat apa? Sudah selesai 7 sampai di Marwah, tahalul dengan cara cukur rambut. Disunahkan bagi laki-laki dihabiskan rambutnya, tenang aja nanti tumbuh lagi kok. Dan perempuan disunahkan dicukur merata sekitar 2 ruas ibu jari. Gitu ya. Nah ini baru umrohnya nih. Tadi kita bilang haji itu umroh plus. Kenapa begitu? Nah, karena proses haji itu disunahkan kita melakukan umroh dulu, tiba nih umroh dulu, baru haji. Diistilahkan dengan haji jenis tamatu. Ini yang paling afdol. Dan juga, for your information, mayoritas jamaah haji itu makainya skema haji tamatu. Ada yang kiron, yaitu haji dan umroh digabung, dan ada sedikit sekali yang ifrad. Ya, ada sedikit yang ifrad, sedikit yang kiron. Tapi mayoritas itu tamatu. Umroh dulu. Misalnya tiba di 15 Dzulqa'dah. Haji itu mulai start kegiatannya tanggal berapa? 8 Dzulhijjah. Itu baru start. Apa agendanya 8 Dzulhijjah? Agendanya adalah tarwiyah. Ini karena nih hari tarwiyah nih. Hari tarwiyah. Yaitu mabit di Mina, mabitnya sunnah. Dan umumnya jamaah Indonesia kesulitan nih untuk melakukan sunnah yang satu ini. Karena mengikuti skema pembagian alur pergerakan jamaah haji ya. Nanti pemerintah Arab Saudi juga ngatur. Jamaah Indonesia nih berangkatnya jam berapa, kapan. Tapi anggaplah normal situasi, maka kita disunahkan 8 Dzulhijjah mabit di Mina. Oke. Kemudian hari ke-9 julukannya hari apa? Hari Arafah, betul sekali. Disunahkan kalau yang tidak haji untuk puasa Arafah. Pahalanya diampuni dosa tahun lalu dan tahun mendatang. Hadits Bukhari Muslim. Tapi untuk jamaah haji justru Nabi mencontohkan sunnahnya tidak berpuasa. Supaya apa? Supaya maksimal agenda utama di hari Arafah itu wukuf. Wukuf ini, ejaan Indonesia K ya, tapi kalau di versi Arabnya sebetulnya pakai Ki. Ya, apa-apa, dua-duanya boleh. Wukuf inilah pembeda utama umroh dengan haji. Jadi kalau haji ada wukufnya, kalau umroh tidak ada wukufnya. Dan inilah rukun tambahannya. Jadi rukun
tambahan dari umroh. Ini 4 rukun nih. Adalah plus kalau haji apa? Wukuf. Kemudian, ini mulai dari kapan sih wukuf? Zuhur sampai maghrib. Jadi berangkat dari Mina, atau kalau nggak tarawiyah berarti dia berangkat dari hotel masing-masing menuju ke Padang Arafah. Di sana dari zuhur sampai maghrib berdoa, berzikir, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Itu momen paling inti dalam haji. Sampai Nabi SAW bersabda, Al-Hajju Arafah. Inti haji adalah di Arafah. Oke. Begitu sudah maghrib, berarti sudah ganti hari dong ya. 10 Zulhijjah. Ini paling padat. Karena ada agenda apa aja? 10 Zulhijjah. 1, mabit di Muzdalifah. Muzdalifah tuh padang pasir gitu aja sih. Ya. Kemudian orang mabit artinya menginap di situ. Wah, itu mirip-mirip kayak camping gitu atau naik gunung ya. Tidur beratapkan langit, beralaskan padang pasir. Sesuatu banget ya. Oke. Di sana nginep, namanya mabit, sampai subuh, sholat subuh di sana, kemudian bergerak, melakukan aktivitas di hari 10. Kalau 10 biasanya ngapain sih kalau di Indonesia? Idul Kurban, Idul Adha, sholat Id kan? Tapi kalau lagi haji tuh sholat Id nggak kira-kira? Ayo. Gimana kira-kira? Mas Dafa enggak? Mas Bisma enggak? Mas Aan enggak juga? Wah, aklamasi. Tapi yang benar, artinya tidak dituntut untuk sholat Id. Dituntut, ditekankan, enggak. Memang hukum sholat Id sendiri, sunnah ya. Tapi mengingat padatnya kegiatan, padatnya pergerakan jamaah haji, justru tidak dilaksanakan tuh sholat Idul Adha di Masjidil Haram. Jadi jangan kaget. Haji ke Masjidil Haram sendiri nggak bikin sholat Id. Tapi kalau masjid lain masih ngadakan. Masjid Nabawi misalnya, ngadakan. Kita di Indonesia di seluruh tempat, tapi di Masjidil Haram sendiri justru nggak mengadakan. Di Mekah nggak mengadakan. Kenapa? Karena padat sekali di area haji itu. Nah, oke ya. Lanjut. Ngapain dong? Tawaf ifadah. Inilah tawaf haji. Istilahnya tawaf ifadah. Habis tawaf ifadah, sa'i. Nah, jadi kita kalau tamattu tawafnya 2 kali, tawaf umroh, tawaf haji. Sa'inya 2 kali, sa'i umroh, sa'i haji. Kemudian kita, ini boleh diacak ya, tawaf plus sa'i ini satu paket. Boleh juga diacak dengan kita misalnya cukur rambut, tahallul. Lebih tepatnya di sini diistilahkannya cukur rambut, halq atau taksir. Cukur rambut. Tenang kok, kemarin baru cukur rambut, ini cukur rambut lagi, biasanya lumayan jaraknya. Beberapa hari tumbuh lagi ya. Jadi nggak usah takut, dihabisin aja di sini, ntar juga di sini tumbuh lagi. Kemudian melempar jumroh. Jumroh apa? Istilahnya romi, jumroh aqobah. Jumroh aqobah. Tempatnya di Mina. Ada 3 jumroh. Ada yang tahu pernah kecil manasik haji biasanya suruh ngafalin lagunya. Ula wusto aqobah. Nah, ula wustonya jangan hari ini. Aqobahnya aja yang paling ketiga. Lempar 3 kali. Selesai. Boleh diajak. Kalau kita sudah melakukan tahallul dan juga melempar jumroh, 2 nih, udah jadi tahallul asgor. Boleh pakai baju biasa. Nggak lagi harus pakai baju ihram. Kemudian kalau kita sudah tawaf dan sa'i, berarti udah 3-3-nya, 1, 2, 3. Kita artinya boleh udah mesra-mesraan dengan istri lagi. Tahallul akbar. Hari 11 sampai 13. Di mana kita berkegiatan? Di Mina. Mabit di Mina. Wajibnya minimal 2 hari. Faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaihi. Siapa yang mau 2 hari langsung cabut, boleh. Plus lempar jumroh apa? 3-3-nya. Jumroh, ula, wusto, dan aqobah. Tiap hari.
777. Kalau sudah melalui 2 hari minimal, kita boleh pergi duluan, selesai kegiatannya. Tapi kan ini tamatu, maka ada hadinya. Menyembelih hewan kurban. Wajib ini. Dilakukan idealnya di hari 10. Nanti kita bahas berikutnya. Boleh nggak sih? Kalau nyembelihnya Indonesia aja. Mudah-mudahan kita bisa lanjut berikutnya. Yang penting adalah ada hadinya disembelih. Boleh bahkan lewat dari tanggal 13 jika memang itu kurang memungkinkan sebelum-sebelumnya. Tapi idealnya tanggal 10. Wallahu a'lam bishawab. Nasunallahu fatun qaribu basyirul mu'minin.